Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Hari ini insyaallah cerita tentang sahabat yang bernama Sumamah ibnu Athar radhiyallahu anhu. Sumamah ibnu Athar radhiyallahu anhu, dia itu adalah ketua-ketua seorang Arab yang di daerah Yamamah, dan dia itu adalah rajanya, dan dia itu adalah pemimpinnya, dan tidak ada yang mampu untuk menghalangi perintahannya dia. Artinya perintahannya dia itu tidak ada yang bisa mengatasi, berlaku. Semua ibnu Athar itu tinggal di Yamamah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengirim sebuah kelompok itu untuk menyampaikan surat-suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari antara orang-orang yang dikirim adalah Sumamah. Datang kelompoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yamamah dan bertemu dengan Sumamah bin Athal, mengasihi suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat itu adalah dakwah ilallah. Ketika Sumamah bin Athal membaca suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu keras kepala dan dia itu tidak terima. Saya itu adalah raja, dikirimi seperti ini, dan dia itu sudah emosi. Bahkan dia itu punya rencana untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa tempat dia usaha, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi. Tapi dia tidak putus asa, dia masih si kepalanya keras, dan dia itu menyelidiki semua yang dikirim sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dakwah. Saat waktu dia itu mengirim mata-mata mengetahui tempatnya sebuah kelompok yang dikirim sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk dakwah, dan dia itu menyulik kelompok itu dan dibunuh dengan tidak ada rasa rahmah. Dan subhanallah, itu ceritanya tersebar tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW mendengar, Nabi SAW menyia-nyia darahnya. Artinya siapa yang melihat Sumamah bin Athal dibunuh karena perbuatannya dia itu yang kejam. Dan subhanallah, pada saat waktu Sumamah bin Athal, dia itu ada niatnya untuk pergi umrah, dan dia siap-siap untuk menuju ke Mekah. Di perjalanan ada mata-matanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga Madinah. Dia itu melihat sebuah kelompok dan diserang dan dipegang semua. Dari antaranya mereka itu adalah Sumamah, tapi mereka tidak tahu dipegang ini Sumamah dan ditaruh di dalam Masjidil Nabawi, dan di tiangnya masjid itu dia itu diikat di tiang itu, nunggu mereka itu keputusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh, melihat menuju ke masjid, melihat Sumamah bin Athal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat, wahai sahabat, tahu siapa orang ini? Katanya, ini Sumamah bin Athal, ini adalah musuhnya kita, musuh agama Islam. Dia itu membunuh berapa dari saudara-saudaranya kita. Dan setelah itu Nabi SAW biarkan dia itu di tiang masjid sampai
sudah melaksanakan yang biasanya dakwah, ceramah dan cerita tentang kebaikan, tentang akhlak Nabi SAW sama sahabat. Dan sehari kemudian pagi hari Nabi SAW mendatangi Sumamah. Wahai Sumamah, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau? Jawabannya Sumamah, qala ya Muhammad in taqtul dha dhanb wa in ta'fu an syakir wa idza aradta al-mala atlub ma syi'ta. Maksudnya, wahai Muhammad, umpama kamu itu mau bunuh saya itu punya kesalahan. Dan umpama kalau kamu itu mau memaafkan saya itu orang yang terima kasih, yang balas kebaikan itu. Kalau kamu ya Muhammad mau harta, mau kedudukan, mau uang, minta berapa aja, saya akan bayar. Nabi SAW mendengar seperti itu, didiamkan dan melaksanakan biasa. Dan Sumamah bin Athal, dia itu di tiang itu, dia itu dihormati sama Nabi SAW, karena Nabi SAW merintah suruh ngasih makanan yang terbaik. Sahabat, bayangkan sahabat makan makanan yang biasa, yang sederhana, dan makanan yang paling enak, paling apik itu dibuatkan Sumamah bin Athal. Dia itu memikir, apa ini perbuatan ini? Dan setiap hari itu tidak melihat kecuali akhlak, persatuan, saling tolong menolong. Dan Nabi SAW itu berdakwah tentang tidak ada cerita tentang siapa, tidak ada hati dengki atau hati untuk kejahatan, semua kebaikan. Besoknya datang Nabi SAW, diulangi ucapan itu yang tersebut. Jawabannya dia juga, kalau kamu itu bunuh orang salah. Kalau kamu itu membebaskan saya itu berterima kasih. Kalau kamu ingin uang, saya minta berapapun saya kasih. Ditinggal sama Nabi SAW. Dan hari ketiga, Nabi SAW mendatangi dan kasih persoalan seperti itu. Jawabannya juga. Terus Nabi SAW merintah sahabat, wahai sahabat, buka ikatannya Sumamah ini dan bebaskan, kembalikan semua. Sumamah bin Athal ini pemimpin, dan dia itu kepala sepur hitungannya itu. Kalau dia itu bisa masuk agama Islam ini, yang di belakangnya itu semua itu ngikuti. Setelah itu Sumamah waktu dibebaskan, dia itu menuju di tempat di luar, dan dia itu sudah paham banyak dari agama Islam. Wudhu dan mandi, menyucikan dirinya dan kembali tempatnya Nabi SAW. Terus dia berkata dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kamu bebaskan saya, dan saya itu kembali sini hanya untuk mau masuk ke agama Islam. Apa yang saya laksanakan? Nabi SAW bersalaman sama dia dengan tangan dan menyebut syahadatain. Saya bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi SAW adalah utusannya Allah dan hamba Allah. Masuk Islam, gembira subhanallah semua para sahabat, karena ini bukan orang biasa. Setelah itu Sumamah bin Athal, dia berkata, wahai Rasulullah, wallahi tidak ada di Sukabumi ini semua ini orang yang saya benci lebih dari kamu. Tapi sekarang tidak ada di Sukabumi ini semua ini seorang yang saya cintai seperti kamu. Ya Rasulullah, saya itu ada permusuhan dulu antara saya itu musuhnya Islam. Apa yang saya berbuat? Mau minta apa ya Rasulullah? Jawabannya Nabi SAW, Islam itu menggugurkan yang sebelumnya, terus jadi maafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan setelah itu dia itu bersumpah, wallahi ya Rasulullah, tidak ada tempat saya itu musuh dengan Islam, nanti kebalikannya saya itu akan membela Islam. Dan semua yang memusuhi agama Islam ini, saya akan pertama yang menghalangi dia. Terus dia berkata, ya Rasulullah, saya itu ingin umrah. Apakah saya kembali atau saya lanjutkan? Jawabannya Nabi SAW, antum pergi umrah tapi dengan syariat Islam, dipelajari sama Nabi SAW, dan dia itu izin pergi umrah. Ketika dia itu perjalanan sampai Mekah, naik di atas gunung melihat Ka'bah, dia talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia itu adalah pertama kali ada satu dari seorang muslim, dia itu berani untuk bertakbir menuju Ka'bah, menuju Mekah. Dan dia itu jalan dengan ngangkat kepala dengan bangga, dan semua musyrikin itu melihati dia, dan ada yang berani, ada satu yang mau menghalangi, dipegang sama Abu Sufyan. Wahai, kamu tahu siapa ini? Ini Sumamah bin Asal, rajanya Yamamah. Wallahi, sampai kamu itu ganggu dia atau ngutek dia itu sedikit, wallahi tidak ada satu biji makanan bisa masuk ke Mekah. Dia itu bisa blokir, dan perjalanan itu bisa, perjalanan dagang itu tidak bisa masuk Mekah. Dia mampu untuk menghalangi. Ketika itu dia itu umrah, tawaf sampai dia itu selesai. Terus dia itu melihat kufar Quraisy, melihat dia, apa ini Sumamah? Terus jawabannya Sumamah, qala wallahil azim ya ahl Makkah, dari detik ini tidak ada biji kurma atau gandum atau beras atau apapun dari bahan makan itu bisa masuk ke Mekah. Siap-siap untuk kelaparan. Ketika Sumamah pergi, dan Mekah itu subhanallah diblokade sama ekonomi sama Sumamah bin Asal. Tidak ada yang masuk di dalam Mekah dari dagangan itu, tidak ada makanan sampai kelaparan. Sudah berapa lama sampai mereka ini sudah menuju tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ya Muhammad, kita itu kan misi keluarga, dan keluarganya itu kelaparan karena Sumamah bin Asal blokir kita itu tidak bisa masuk barang ke Mekah. Minta tolong suruh buka perjalanan untuk ke Mekah. Setelah itu Nabi SAW ngirim surat untuk Sumamah, suruh bebaskan. Dibebaskan, subhanallah. Dan Sumamah itu tinggalnya itu di pertengahnya kota Arab, seperti di Riyadh di situ. Dan ada hal yang terjadi itu adalah Musailamah al-Kadzdzab, dia itu mengaku dia itu Nabi setelah Nabi SAW. Dan Sumamah pertama yang menghadapi dia dan yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membohongi semua kata-kata Musailamah al-Kadzdzab. Dan perang di Yamamah sampai dia itu mendapatkan syahadah fisabilillah, terbunuh di perangan itu, dan dia itu subhanallah jadi syahid. Dan Sumamah kehidupannya semua itu hanya untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu Madinah itu dari semua ekonomi dikasih, didukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana tempat. Radhiyallahu taala an Sumamah bin Asal. Ini ceritanya, subhanallah, seindah-indah ceritanya. Syuf agama Islam, karena rahmah bisa merubah hatinya manusia.
dari raja, dari pertama dia itu benci, dari sampai dia itu yang paling senang melihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hanya membela agama Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita itu kesehatan, keselamatan, hidupnya kita itu untuk membela agama Islam dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.